Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Andriana Giswara dengan nomor induk mahasiswa 141060223. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil mini skripsi saya yang berjudul Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Departemen Advokasi BEM Prodi Ilmu Komunikasi dalam Meningkatkan Motivasi Kerja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bab 1, pendahuluan latar belakang masalahnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah hidup tanpa organisasi, karena manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial yang cenderung selalu hidup bermasyarakat. Ini terlihat dalam kehidupan keluarga, organisasi sosial, dan bahkan ketika seseorang memasuki dunia kerja. Seseorang akan berinteraksi dan terlibat organisasi tempat dia bekerja. Kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan harus dihadapi dan rintangan dalam perjalanan untuk mencapai tujuan. Salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia, perusahaan, atau organisasi, banyak yang mengalami kemunduran bahkan tidak mampu mencapai cita-citanya karena masalah meningkatkan sumber daya manusia. Salah satunya motivasi kerja. Pola komunikasi yang dibentuk oleh ketua dengan bawahannya dapat menentukan motivasi kerja yang akan dikerjakan. Maka dari itu, dalam organisasi selalu dilakukan perencanaan pengolahan sumber daya manusia untuk mendapatkan orang-orang yang tepat untuk posisi yang tepat. Salah satu sasaran pengolahan sumber daya manusia bisa dilihat pada fungsi manajemen organisasi, yaitu menyangkut masalah kepemimpinan. Seseorang yang dipilih sebagai pemimpin ialah yang berkewajiban menjalankan fungsi tersebut. Cara dan pola tingkah laku pemimpin yang diartikan sebagai gaya kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Wendy Sepmadi 2021 adalah suatu kemampuan yang melekat pada diri seseorang yang memimpin yang tergantung dari macam-macam faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Orang yang memegang tugas mengarahkan dan membimbing serta mendapatkan bantuan dari staf untuk menggerakkan organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Selanjutnya, seorang pemimpin dalam organisasi harus menciptakan integritas yang selaras dengan bawahannya, juga termasuk dalam membina kerjasama, mengarah dan mendorong gairah kerja pada para bawahan sehingga tercipta motivasi positif yang menimbulkan niat dan kinerja yang maksimal, di mana seorang pemimpin sebagai salah satu bagian manajemen yang memainkan peran yang penting dalam mempengaruhi dan memberikan sikap serta perilaku dan kelompok sehingga membentuk gaya kepemimpinan yang diterapkan. Dipastikan bahwa perilaku seorang pemimpin merupakan pengaruh yang akan menimbulkan pemahaman tersendiri yang akan berpengaruh terhadap kondisi psikologis para bawahan. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kembali motivasi kerja para bawahan, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan menyangkut gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin. Pada organisasi, bagaimana agar gaya kepemimpinan yang diterapkan dapat meningkatkan motivasi kerja. Lalu pada subbab selanjutnya, fokus penelitian ini yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa atau biasa disebut BEM, Prodi Program Studi Ilmu Komunikasi 2022-2023. Merupakan organisasi yang ada di Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Ilmu Komunikasi. Di dalam BMP Ilmu Komunikasi, ini terdapat beberapa departemen yang mempunyai tugas masing-masing di dalamnya. Pertama, Departemen BPHI yang merupakan badan pengurus harian inti yang bertugas untuk mengepalai semua departemen dan bertanggung jawab atas tugas-tugas departemen yang ada. Kemudian Departemen PSDM, Kominfo, Litbang, Senior, Ekraf, dan yang terakhir Advokasi. Departemen Advokasi berfokus pada bidang kemahasiswaan yang dimana departemen ini mengurus segala administrasi mahasiswa. Pada departemen ini juga dikepalai oleh kepala departemen dan juga wakilnya, dan disusul oleh sekretaris, bendahara departemen, dan para staf. Berbicara mengenai gaya kepemimpinan tentu tidak terlepas dari hasil yang ingin dicapai. Motivasi kerja yang tinggi akan didapatkan ketika pemimpin mampu mengkoordinir bagiannya secara efektif. Berdasarkan pengamatan di atas, dapat terlihat terjadi inefisiensi kepemimpinan sehingga terjadinya penurunan motivasi kerja terhadap para staf. Oleh karena itu, saya sebagai peneliti tertarik menganalisis permasalahan ini. Penelitian ini berjudul Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Departemen Advokasi BMP Ilmu Komunikasi dalam Meningkatkan Motivasi Kerja. Sebab selanjutnya adalah perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan, maka saya sebagai peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut.
Satu, bagaimana gaya kepemimpinan Kepala Departemen Advokasi BMP Ilmu Komunikasi dalam meningkatkan motivasi kerja. Kedua, bagaimana staf Departemen Advokasi meningkatkan motivasi kerja. Lalu sebab selanjutnya adalah tujuan penelitian. Adapun saya sebagai peneliti mempunyai tujuan dari penelitian ini adalah satu, untuk mengetahui gaya kepemimpinan Kepala Departemen Advokasi BMP Ilmu Komunikasi dalam meningkatkan motivasi kerja. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana staf Departemen Advokasi meningkatkan motivasi kerja. Lalu, sebab selanjutnya adalah manfaat penelitian. Saya berharap penelitian ini dapat bermanfaat di bidang penelitian akademis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kajian ilmu sosial, ilmu komunikasi, khususnya di bidang komunikasi. Untuk manfaat penelitian praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi ilmu komunikasi. Selanjutnya kita akan beralih ke bab 2, yaitu kajian teori. Pada subbab pertama kita akan membahas tentang konsep dari teori-teori kepemimpinan. Yang pertama adalah definisi kepemimpinan. Pemimpin adalah seseorang yang karena kecakapan-kecakapan pribadi dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpin untuk mengarahkan usaha bersama ke arah pencapaian sasaran-sasaran tertentu. Dikutip oleh Aspizain Chaniago tahun 2017. Organisasi akan berjalan dengan baik jika pemimpin mempunyai kepintaran dalam bidang yang didalaminya, dan setiap pemimpin mempunyai keterampilan yang berbeda, seperti keterampilan teknis, manusiawi, dan konseptual. Pemimpin merupakan orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga, menurut Wendy Sepmabi tahun 2021. Kepemimpinan adalah jabatan formal yang menuntut untuk mendapat fasilitas dan pelayanan dari konstituen yang seharusnya dilayani. Meskipun banyak di antara pemimpin yang ketika dilantik mengatakan bahwa jabatan adalah sebuah amanah, namun dalam kenyataannya sedikit sekali atau bisa dikatakan hampir tidak ada pemimpin yang sungguh-sungguh menerapkan kepemimpinan dari hati, yaitu kepemimpinan yang melayani. Sedangkan pemimpin adalah seseorang atau sekelompok, orang yang menjadi anggota dari guild atau followers yang selalu siap menjalankan perintah bersama-sama, menyepakati tugas untuk mencapai tujuan. Selain itu, kepemimpinan merupakan hubungan yang erat dalam diri orang atau hubungan tugas untuk mencapai keinginan pemimpin. Dalam sebuah organisasi, mereka yang dipimpin memiliki peran yang sangat strategis karena keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin tergantung pada pengikutnya. Oleh karena itu, pemimpin dituntut untuk memilih bawahan dengan secermat mungkin. Ada 3 unsur yang mempengaruhi gaya kepemimpinan dalam penelitian ini, yaitu pemimpin yang dipimpin dan situasi adalah elemen yang saling terkait orang lain dan akan menentukan tingkat keberhasilan pemimpin. Lalu selanjutnya ada definisi gaya kepemimpinan. Setiap pemimpin memiliki sifat dan kebiasaan yang berbeda-beda dalam memimpin sebuah organisasi. Pemimpin memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri dalam bekerja. Keunikan dan kemampuan memimpin dapat dipersiapkan dengan baik oleh individu ataupun organisasinya itu sendiri. Untuk seseorang menjadi seorang pemimpin harus mempunyai kapasitas kewibawaan dan kekuasaan. Tidak hanya itu, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan konseptual, teknikal, dan kemauan menjaga relasi. Gaya kepemimpinan merupakan sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian yang khas dan unik dari seorang pemimpin yang dapat membedakan dengan orang lain, sehingga mewarnai perilaku dan cara bagaimana seorang memimpin. Dikutip dari Wendy Sepmabi tahun 2021. Tipe kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang dipergunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Masing-masing gaya tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan. Seorang pemimpin akan menggunakan gaya kepemimpinan sesuai kemampuan dan kepribadiannya. Pemimpin sebagai pemegang jabatan tertinggi dalam sebuah organisasi merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan demi keberhasilan sebuah organisasi. Lalu selanjutnya ada fungsi kepemimpinan.
dalam ASPI Zain Chaniago 2017, terdapat beberapa pokok fungsi pemimpin dalam organisasi. Fungsi ini dibagi dalam 4 kategori, yaitu pertama planning atau perencanaan, lalu kedua organizing, pengorganisasian, lalu yang ketiga actuating atau leading atau kepemimpinan, lalu yang keempat ada controlling atau pengawasan atau pengendalian. Selanjutnya kita beralih ke subbab review literatur. Ada sejumlah penelitian yang terkait dengan variabel yang digunakan oleh saya sebagai peneliti dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut. Saya akan langsung beralih kepada tabel review literatur. Oke, di sini yang pertama penelitian yang dengan judul Gaya Kepemimpinan Situasional terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada PT Garuda Indonesia Persero Tbk Cabang Kupang, peneliti Sanjung Koniswara dan Trisuri Selestari pada tahun 2019, perbedaan teknik penarikan sampel. Yang kedua dengan judul Hubungan Gaya Kepemimpinan Karismatik terhadap Motivasi Kerja Guru yang diteliti oleh Alda Siska Dwapatesti, Nur Hizrah, Gustiatuti, dan Rusdina pada tahun 2021. Perbedaannya teknik wawancara. Lalu yang ketiga dengan judul Dampak Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan di Kantor Lurah Seberang Palinggan Kota Padang yang ditulis oleh VB ya atau Gea, Fitri Wahyuni, Raihani Lutfia, Yanti Nehe, dan Syamsyir pada tahun 2022. Perbedaan teknik wawancara. Yang keempat, gaya kepemimpinan dan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan, ditulis oleh Roro Swestudia, Winarni, dan Catur Puji Raharjo pada tahun 2022. Perbedaannya teknik penarikan sampel. Lalu yang kelima dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kompensasi terhadap Kinerja pada Karyawan Cicilan Pizza Cabang Tulungagung yang ditulis oleh Ervina Clara Sinta dan Mei Retno pada tahun 2020. Perbedaannya teknik wawancara. Lalu yang keenam, dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dalam Menciptakan Budaya Kerja yang Berkualitas yang ditulis oleh Bonanza Parulian Sidaruk dan Aldino Ponco Gunawan pada tahun 2021. Perbedaannya teknik wawancara. Lalu yang ketujuh, Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Kepuasan Kerja pada Pekerja BUMN yang ditulis Yan Iskandar dan Inge Andriani pada tahun 2019. Perbedaannya teknik penarikan sampel. Lalu yang kedelapan, yang dengan judul Analisis Hubungan Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Literasi Digital dengan Kinerja Guru Sekolah Dasar yang ditulis oleh Vera Eunike Johannes Royo, A.A. Ketut, Budiastra pada tahun 2022. Perbedaannya teknik penarikan sampel. Lalu yang kesembilan, dengan judul Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja melalui Kepuasan Kerja Karyawan sebagai Variabel Intervening yang ditulis oleh Syararudin Y pada tahun 2019. Perbedaannya teknik penarikan sampel. Lalu yang terakhir ada dengan judul Komunikasi dan Gaya Kepemimpinan dalam Organisasi yang ditulis Elvi Yanti Ritonga, Sari Mulyani, dan Asbar Rifai pada tahun 2022. Perbedaannya teknik wawancara. Selanjutnya kita akan beralih ke subbab variabel. Suatu perusahaan akan dapat mencapai tujuannya bila didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya adalah karyawan yang memiliki motivasi kerja yang baik. Menurut Widardi 2001, bahwa seseorang yang sangat memotivasi dalam bekerja adalah orang yang melaksanakan upaya maksimal guna mencapai tujuan produksi, unit kerjanya, dan organisasi di mana ia bekerja. Bagi perusahaan memotivasi ini sangat sulit. Pada dasarnya perusahaan bukan saja mengharapkan karyawan yang mampu, cakap, dan terampil, tetapi yang terpenting mereka mau bekerja dengan giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Motivasi mengacu kepada sejumlah kekuatan yang menghasilkan, mengarahkan, dan mempertahankan usaha dalam perilaku tertentu. Bila orang bekerja keras dan melakukan pekerjaan dengan baik, seringkali dia artikan bahwa ia memiliki motivasi kerja yang tinggi. Bila orang tidak melakukannya dengan baik atau kelihatannya tidak cukup keras,
berusaha, maka kesimpulannya adalah berlawanan. Ia tidak mempunyai motivasi. Dikutip dari Jewel and Siegel 1998. Selanjutnya, kita akan memasuki bab 3, yaitu metode penelitian. Pada subbab pertama, kita akan membahas tentang paradigma penelitian. Menurut Lexi J. Meleong, paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur, bagian dan hubungannya, atau bagaimana bagian-bagian berfungsi, perilaku yang di dalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu. Sedangkan menurut Prof. Kasiram, paradigma adalah acuan longgar dalam penelitian yang berupa asumsi, dalil, aksioma, postulat, atau konsep yang akan digunakan sebagai petunjuk penelitian. Ada dua paradigma yang umum digunakan dalam penelitian ilmiah, yaitu paradigma ilmiah dan paradigma alamiah. Menurut Halmon, mulai tahun 2012, page 49, paradigma merupakan cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Berdasarkan pengertian-pengertian paradigma penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa paradigma penelitian merupakan akar bagi peneliti untuk mengkondisikan kerangka berpikirnya dalam melakukan penelitian terhadap masalah penelitiannya. Kerangka berpikir tersebut kemudian akan menuntun peneliti menuju konsep teori apa yang akan digunakan, pendekatan, metode, teknik, dan langkah-langkah analisis penelitian selanjutnya sehingga berkesinambungan. Lalu, subbab selanjutnya adalah pendekatan penelitian. Dalam Malhotra 2010, page 153, dikatakan bahwa pendekatan penelitian kualitatif merupakan metodologi penelitian yang tidak terstruktur berdasarkan sampel kecil yang memberikan wawasan dan pemahaman tentang pengaturan masalah. Kekuatan penelitian kualitatif adalah kemampuan yang unik untuk mendekatkan merek kepada konsumen, meskipun cara hati dan pikiran manusia kadang tidak konsisten. Dalam mengembangkan suatu pendekatan, penelitian kualitatif sering digunakan untuk menghasilkan hipotesis dan mengidentifikasi variabel yang harus dimasukkan dalam penelitian. Dalam kasus di mana penelitian konklusif atau kuantitatif tidak dilakukan, penelitian kualitatif dan data sekunder merupakan bagian utama dari proyek penelitian. Sedangkan dalam Creswell 2018, page 41, penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau manusia. Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul. Data biasanya dikumpulkan dalam pengaturan peserta analisis data secara induktif membangun dari tema khusus ke tema umum, dan peneliti membuat interpretasi makna data. Selanjutnya, subbab metode penelitian. Penelitian kualitatif dimulai dengan ide yang dinyatakan dengan pernyataan penelitian research questions. Pertanyaan penelitian tersebut yang nantinya akan menentukan metode pengumpulan data dan bagaimana menganalisisnya. Dalam hal pengumpulan data, terdapat beberapa macam metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi, analisis visual, studi pustaka, dan interview. Namun demikian, yang paling populer adalah menggunakan metode interview dan focus group discussion. Selanjutnya, data yang berhasil dikumpulkan dianalisis untuk dapat memahami dan mendapatkan kesimpulan dalam penelitian tersebut. Kita memasuki subbab teknik penarikan informan. Untuk mendapatkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti akan membutuhkan informan penelitian. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan hasil informasi yang diperlukan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah para staf divisi advokasi yang berjumlah 9 orang. Untuk menarik hasil sampel dalam penelitian ini menggunakan covariance sampling, teknik pengambilan sampel non-probabilitas yang berupaya mendapatkan sampel elemen yang mudah. Pemilihan unit sampling diserahkan terutama kepada pewawancara. Dikutip dari Malhotra 2010, page 363. Lalu selanjutnya metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara. Dalam wawancara kepada informan ini, peneliti diminta informan memberikan informasi sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan. Tujuan dilakukan wawancara ini adalah untuk menggali informasi secara langsung dari beberapa informan terkait bagaimana gaya kepemimpinan kepada para kepala Departemen Advokasi BMP Ilmu Komunikasi dalam meningkatkan motivasi kerja. Wawancara dilakukan secara langsung tatap muka dengan informan.
Lalu, subbab selanjutnya adalah metode pengukuran data. Yang pertama, keabsahan data. Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Dikutip dari Moyong 2007, page 320 sampai 321. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi kredibilitas, transferabilitas atau keteralihan, dependabilitas atau kebergantungan, lalu yang terakhir konfirmabilitas atau kepastian. Lalu selanjutnya, reliability coding, analisis data pada tahap kualitatif, menggunakan teknik open coding dengan mengkategorikan data yang diperoleh dari open-ended questionnaire berdasarkan kata kunci, similaritas, respon, dan maknanya. Lalu selanjutnya, subbab metode analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif memiliki ciri di antara natural setting, latar alamiah, pengungkapan makna dari sudut pandang subjek penelitian, holistik, dan tidak dapat diisolasi sehingga terlepas dari konteksnya. Peneliti sebagai instrumen utama untuk mengungkapkan makna yang terkait, nilai, dan konteks data kualitatif diungkapkan melalui hubungan alamiah antara peneliti dengan informan. Sampel dipilih berdasarkan oleh tujuan penelitian dan bukan sampel random. Analisis data dilakukan secara induktif serta mengarahkan penyusunan teori dari data lapangan. Lalu, yang terakhir adalah subbab keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian ini ialah keterbatasan dalam hal sampel karena peneliti hanya menggunakan Departemen Advokasi BMP Ilmu Komunikasi 2022-2023. Lalu yang menjadi kelemahan penelitian ini adalah tidak ada informasi yang lebih kuat untuk mengetahui gaya kepemimpinan Kepala Departemen Advokasi dari perspektif BPHI atau Badan Pengurus Harian Inti. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.